semua, apa kabarnya di rumah? Saya berharap kalian berada dalam kondisi yang prima. Nah, senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan kalian melalui video pembelajaran untuk hari ini. Nah, video pembelajaran hari ini ditujukan untuk anak-anak kelas 10. Nih ya, kita akan belajar mengenai bahasa Indonesia. Apa topik pembelajaran kita hari ini? Ya, kita akan belajar tentang negosiasi atau bahasa sehari-harinya adalah tawar-menawar atau bahasa gaulnya nego. Ya, saya yakin kalian pernah atau bahkan sering melakukan negosiasi dalam kehidupan kalian sehari-hari. Apa contoh kegiatan negosiasi yang biasa kalian lakukan? Mungkin kalian pernah nego untuk mengundurkan waktu ulangan harian. Mungkin kalian juga pernah negosiasi meminta hadiah begitu ya kepada orang tua kalian, terus terjadi negosiasi di situ. Atau yang paling sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah negosiasi ya harga yang biasanya dilakukan di pasar tradisional. Ya, untuk apa sih orang melakukan negosiasi atau tawar-menawar? Ya, untuk tahu mengenai tujuan negosiasi, untuk tahu apa tujuan negosiasi, mari kita saksikan video berikut ini. Bu, berapa harga satu tempe nih? Harganya 20.000 Bu satunya. 20.000 mahalnya? Iya. Soalnya ini nggak ada bahan kimianya. Di toko sebelah aja harganya 15.000, kok di sini bisa 20 sih? Itu karena di sebelah tuh ada bahan kimianya, jadi murah lah. Udah 15.000 aja deh, saya beli 2. Tadi salah Bu, 18 lah, 18 dapat 2. 15 aja. Kalau ibu turunin pasti ibu makin cantik. Nggak bisa. Dah 15 deh ya Bu, saya ambil 2. Nggak bisa Bu, sekarang ini lagi susah. Ya karena COVID lagi susah, makanya ibu turunin, biar saya bisa belinya. Iya ya. Nah, aku kasihan sama Bu, jadi Bu beli berapa? Saya beli 2. 2. Ya. 2 aja. Iya 2. Kalau mau tambah lah. boleh. Iya boleh. Tapi harganya sama ya? Nah, harganya beda lah. Berapa? Dinaikin lah. Nggak bisa lah. Sudah, 2 aja. Nggak apa-apa. Bu mau cadangan di rumah. Nggak perlu. Dah. Pas ya? Pas. Dah. Makasih ya Bu, saya pulang dulu. Iya, sama-sama. Anak-anak, apa yang bisa kalian pahami dari video yang barusan kalian saksikan? Ya, jadi kan boleh lihat tadi dalam video tadi ada proses tawar-menawar atau negosiasi yang terjadi antara penjual dan pembeli. Ya, kenapa tawar-menawar atau negosiasi terjadi? Nah, di sini terjadi karena ada dua belah pihak atau partisipan dalam dialog tersebut yang punya kepentingan yang berbeda. Ya, kepentingan yang berbeda. Si penjual tentu saja ingin menjual barang dagangannya untuk mendapat keuntungan yang tinggi. Sementara si pembeli ingin mendapatkan produk yang punya kualitas baik tapi dengan harga yang semurah-murahnya. Terus mereka negosiasi sampai akhirnya mereka mendapat kesepakatan bersama. Jadi kita jawab di sini, kita bisa simpulkan di sini bahwa negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial yang tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, anak-anak, tadi kita sudah tahu bahwa negosiasi itu bertujuan untuk memperoleh kesepakatan bersama. Terus pertanyaannya adalah bagaimana supaya dua pihak ini bisa mencapai kesepakatan bersama. Nah, kesepakatan bersama ini bisa dicapai bila masing-masing pihak bisa menyampaikan alasannya dengan jelas. Jadi biasanya alasannya mereka sampaikan dengan kalimat-kalimat persuasif, kalimat-kalimat yang meyakinkan pihak lainnya bahwa argumen mereka itu tepat, kenapa harus seperti itu. Tadi pembeli meyakinkan bahwa harganya layak seperti ini karena memang kualitasnya bagus. Tapi si pembeli juga mengajukan penurunan harga karena dia meyakini bahwa ada penjual lain yang bisa menjual dengan harga lebih rendah. Dan dalam kondisi seperti ini harusnya penjual bisa menurunkan harga. Nah, sampai akhirnya mereka sampai pada titik temu untuk menyepakati bahwa harganya adalah 15.000. Ya, jadi kata-kata atau kalimat-kalimat yang bisa mempersuasi, meyakinkan pihak lainnya biasanya ditandai dengan menggunakan kata-kata seperti tolong, bolehkah untuk melembutkan kalimat persuasif kalian. Oke, dari
adegan negosiasi tadi itu juga kita bisa lihat bahwa sebuah negosiasi itu terjadi karena dia memenuhi unsur-unsur di bawah ini. Jadi untuk bisa terjadi negosiasi, setidaknya harus ada 4 unsur di dalamnya. Yang pertama, ada partisipan yang terlibat di dalamnya. Terus yang kedua, 2 partisipan ini memiliki kepentingan yang berbeda. Terus yang ketiga, adanya proses terjadinya penawaran dan pengajuan. Kalau dalam adegan tadi ada penawaran harga ya, juga pengajuan penurunan harga dari sang pembeli. Dan unsur yang keempat, adanya terjadinya kesepakatan. Oke, saya akan jelaskan satu persatu untuk keempat unsur yang tadi. Unsur yang pertama dalam sebuah negosiasi akan terjadi bila ada partisipan. Nah, partisipan di sini bisa disebut sebagai pihak yang mengajukan dan pihak yang menawar. Bisa jadi juga dalam negosiasi tersebut ada pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini biasanya disebut sebagai penengah atau pemandu. Ya, sifatnya netral. Begitu. Terus unsur yang kedua, tadi jelas ya bahwa negosiasi itu terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dari dua belah pihak atau partisipan. Sehingga negosiasi terjadi, ada pengajuan dan penawaran. Nah, pengajuan dan penawaran dalam proses negosiasi ini harus dilakukan secara sopan. Artinya, kedua belah pihak tidak boleh saling merugikan. Dan mereka juga menyampaikan proses tawar-menawar tadi dalam kalimat-kalimat yang tidak menekan pihak yang lain. Sampai akhirnya keputusan atau kesepakatan diperoleh. Ya, kesepakatan yang diperoleh tentu saja bersifat praktis. Praktis di sini artinya kesepakatan tersebut dapat dilakukan, bisa diterapkan oleh kedua belah pihak. Oke, baik anak-anak. Hal berikutnya yang perlu kalian ketahui adalah bentuk-bentuk dari negosiasi. Jadi bentuk negosiasi itu ada 2, negosiasi lisan dan negosiasi tulisan. Negosiasi lisan adalah bentuk-bentuk dialog sehari-hari yang biasa kalian lakukan. Yang contohnya juga tadi sudah kalian simak melalui video tawar-menawar harga di pasar. Ya, sementara bentuk negosiasi yang kedua yaitu negosiasi tulisan itu bisa kita temukan dalam contohnya itu surat penawaran dan pengajuan harga barang dan jasa. Oke, baik anak-anak. Berikut saya akan menjelaskan bagian-bagian dari surat negosiasi tertulis. Ya, kalian boleh melihat contoh di halaman 162 pada buku paket kalian. Ya, di situ ada sebuah contoh surat penawaran dari Ice Cream and Bakery Lazizan. Ya, kalian boleh baca di situ. Nah, yang akan saya jelaskan adalah bagian-bagiannya. Nah, surat penawaran itu memiliki 9 bagian. Yang pertama disebut dengan kop surat. Ya, bagian pertama ini sendiri dibagi menjadi 3 bagian lagi. Yang pertama, untuk kop surat dari Ice Cream and Bakery ini, ya, yaitu namanya Lazizan. Ya, di bagian kop surat kalian menuliskan nama lembaga atau instansinya. Nah, biasanya nama lembaga atau instansinya ditulis dengan huruf kapital. Tapi huruf kapital ini umumnya digunakan kalau instansinya adalah instansi yang resmi begitu ya. Biasanya seperti instansi pemerintah. Nah, itu namanya semuanya ditulis dengan huruf kapital. Tapi untuk toko-toko, bisnis begitu biasanya namanya lebih bersifat seni begitu ya, bisa besar kecil tergantung dari toko itu sendiri. Nah, terus setelah namanya nanti diikuti dengan alamat. Bisa juga dilengkapi dengan kontak telepon, email jika memang ada. Nah, hurufnya biasanya disesuaikan juga besar kecilnya. Terus bisa dilengkapi juga dengan logo instansinya ya, seperti karena ini kan toko kue ya. Jadi di situ dikasih logonya adalah ice cream dan topping-toppingnya. Itu bagian pertama dari surat negosiasi tertulis. Bagian kedua, untuk surat penawaran dicantumkan nomor surat. Nah, kalau di contoh ini nomor suratnya adalah 026 prom-12-2015. Ya, terus bagian yang ketiga itu ada lampiran. Ya, lampiran jika surat penawaran ini
ada satu bagian lagi untuk melengkapi dari surat ini. Jadi kalau untuk surat penawaran toko Lazizan ini, mungkin lampirannya adalah lampiran harga dari produk yang mereka tawarkan. Ya, sehingga nanti calon pembelinya bisa mempertimbangkan produk-produk mana yang ingin mereka beli sesuai dengan kebutuhan mereka melalui lampiran tersebut. Kalau di sini lampirannya 1 lembar ya, kemungkinan besar itu adalah daftar harga dari produk kue mereka. Terus bagian yang berikutnya lagi adalah hal. Ya, jadi hal ini ditulis dengan seperti kalian menulis judul karangan bentuknya. Jadi bentuk kalimatnya itu seperti frase, bukan kalimat panjang ya. Kalau di sini karena surat ini adalah surat penawaran, maka dituliskan dalam contoh surat penawaran ini halnya adalah penawaran produk spesial. Begitu. Nah, bagian yang keempat adalah tanggal surat. Bagian yang kelima ya. Jadi bagian kelima, bagian surat yang kelima ada tanggal surat. Nah, tanggal surat ini dituliskannya pada posisi kanan. Kalau kalian bisa perhatikan di situ, posisinya kanan sejajar dengan nomor surat. Ya, surat ini dituliskannya pada tanggal 5 Maret 2015. Oke, bagian yang berikutnya yang membentuk surat penawaran adalah alamat penerima surat. Coba perhatikan di situ alamat penerima suratnya. Jadi kalau untuk menuliskan alamat penerima surat ini ditujukan kemana, sebisa mungkin kalian hindari penggunaan kata kepada. Jadi langsung saja seperti contoh di halaman 162 itu langsung dituliskan yang terhormat kepada siapa, Marhaban Wedding Organizer, Jalan Kartini, Kota Batu, Jawa Timur. Ya, terus kalau kita lihat lagi dia sudah langsung masuk ke bagian isi, ya, isi dari surat penawarannya. Nah, untuk isi ini dibuka dengan salam pembuka. Salam pembukanya cukup pendek, dinyatakan di sini dengan hormat yang langsung diakhiri dengan tanda koma. Dengan hormat itu adalah salam pembukanya. Lalu masuk ke bagian tujuan, begitu ya, isi dari surat ini. Ya, jadi karena dia mau menawarkan produk, jadi dia langsung jelaskan penawaran produknya di situ. Ya, kalian boleh baca sendiri isi suratnya seperti apa. Nah, setelah si toko ini menyampaikan tujuannya dan suratnya sudah selesai, suratnya ditutup dengan kalimat penutup. Demikian bunyi kalimat penutupnya. Ya, demikian surat penawaran ini kami sampaikan. Atas kepercayaan Anda, kami menyampaikan terima kasih. Ya, dan surat ini langsung ditutup dengan salam penutup, yaitu hormat kami, terus nama dari toko tersebut, marketing Lazizan Ice Cream and Bakery, terus siapa perwakilannya di situ, Devara Jatmiko. Ya, boleh dibubuhi dengan tanda tangan. Baik anak-anak, demikian penjelasan saya mengenai teks negosiasi. Semoga apa yang saya jelaskan bisa kalian tangkap. Kalaupun kalian sulit menangkapnya, kalian boleh putar kembali video ini untuk bisa memahami lebih lanjut penjelasan saya tadi. Atau kalian boleh juga komen atau bertanya secara langsung melalui kontak saya. Nah, kali ini saya mau memberikan kalian kesempatan untuk berlatih di rumah dari penjelasan yang sudah kalian dengarkan. Apa latihannya? Jadi, saya mau kalian berlatih untuk membuat surat penawaran. Ya, dari contoh yang tadi sudah saya jelaskan, kalian membuat satu surat penawaran yang kira-kira bisa dipakai untuk situasi sekarang ini. Kalau saya bayangkan, kalian membuat surat penawaran dari barang-barang yang bisa menjaga kesehatan tubuh atau menjaga kebersihan. Misalnya kalian menawarkan produk-produk sanitizer hasil produk buatan kalian sendiri, atau kalian mau menjual ramuan-ramuan, jamu-jamu yang ada di kampung kalian, gitu ya, bahan-bahan tradisional yang bisa dijual, begitu bernilai ekonomis untuk menangkal COVID-19. Nanti kalian boleh tuliskan surat penawarannya seperti contoh yang sudah kalian lihat, dan kalian boleh lampirkan 1 halaman untuk menunjukkan harganya. Anak-anak, demikian video pembelajaran bahasa Indonesia kita untuk kali ini. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar di rumah. Jaga kesehatan kalian, sampai ketemu di sekolah dan Tuhan Yesus memberkati.